warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukurillah, amma ba'du. Yang saya muliakan jajaran pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alawu SHMM, dan juga Dr. Abdul Aziz Suhar MAG selaku Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan Ibu Kustiana Arisanti selaku Ibu Kaprodi Pendidikan Agama Islam, dan juga Ustazah Nur Fatimah selaku dosen pembimbing lapangan kami di PPLK MA Batu. Hari ini saya akan melakukan praktek pengajaran bagaimana cara mengajar yang baik sesuai dengan kode etik seorang guru. Kalian penasaran? Mari ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai menjadi pelajaran, alangkah baiknya kita memulai semua dengan harapan semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan menjadikan kalian sukses di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Sholihah al-Fatihah. Sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Al-Qur'an Amalia, Aisyah Cantika, Nina Nurhaili, Husnul Khotimah, Karimatul Khairiyah, Kezia, Meka Mahasi, Mutazza Filmila, Najwa Ali, Nur Fadila, Putri Liliani, Risma Konita, Safinatul Ilmi, Siti Mutia, Nabila Nuril, Saskia Hairul. Kita doakan untuk kita yang sakit ya, semoga dia cepat sembuh dan bisa masuk seperti sedia kala. Baik, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, ada yang ingat dengan materi yang sebelumnya? Ingat. Pelajaran apa kira-kira? Tujuh. Ada yang tahu sifat tujuh kemarin apa? Karena di sini ada yang tujuh. Jadi ya, saya pertegas kembali, sifat tujuh merupakan salah satu sikap tercela yang tidak boleh kita miliki. Ya, jadi semua dari santri, terutama santri yang itu juga boleh punya sifat tujuh. Walaupun semisal kita punya kelebihan dalam diri kita, maka kita tidak boleh menjadikan kelebihan yang kita miliki itu sebagai tanda ujub kita. Ingat ya? Ya. Di sikap ujub itu termasuk sikap apa? Berarti kalau semisal kita mempunyai kelebihan dalam diri kita, kalau sikap tercelanya ujub, berarti sikap terpujinya dari apa? Ada yang tahu? Tawadu atau rendah hati. Kenapa? Karena kita mempunyai sikap rendah hati, maka kita itu tidak sengaja teman. Tapi teman itu akan mendengarkan dirinya pada diri kita sendiri. Oke, lanjut kepada pelajaran yang hari ini ya. Coba halaman 9 dibuka, halaman 8. Nah, di poin yang E, menghindari sifat sombong. Nah, coba dibaca salah satu apa? Coba dibaca pengertian sifat sombong. Dari sifat sombong, satu kemudian sifat sombong. Salah satu penyakit hati dalam diri manusia dan dapat menutup jalan hidayah Allah adalah sifat sombong atau takabur. Sifat sombong merupakan watak utama dari iblis sebagaimana yang telah diterangkan dalam banyak ayat Al-Quran. Sifat sombong dapat menghinggapi siapapun dan tidak memandang derajat atau kedudukan seseorang. Saya rasa sombong atau takabur berarti membanggakan diri. Orang yang sombong akan selalu membanggakan apa yang ada pada dirinya, sehingga lupa bahwa semua yang dimilikinya hanya titipan
karunia Allah. Karunia yang diberikan Allah harus disyukuri dan banyak tidak dibangga-banggakan kepada orang lain. Adapun menurut istilah, sombong takabur adalah sifat merasa dirinya lebih daripada orang lain dengan memandang-mandang orang lain, serta tidak mau taat dan tunduk kepada Allah. Nah, lanjut selanjutnya. Dibaca isi. Ada banyak penyebab munculnya sifat takabur atau sombong dalam diri seseorang. Di antaranya adalah harta, kedudukan, dan juga ilmu yang dimilikinya. Sifat takabur hampir sama dengan sifat ujub, di mana sifat ujub adalah menganggap kelebihan yang ada pada dirinya atas usahanya sendiri. Sedangkan sifat takabur menganggap dirinya lebih mampu dan meremehkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Nah, dari bacaan yang sudah Amel dan Izi baca, kira-kira menurut kalian apa itu sombong? Membanggakan diri. Membanggakan diri. Biasanya orang-orang yang sombong itu gimana? Kita lakunya? Sudah dipuji. Suka? Suka dipuji. Nah, di sini kira-kira yang suka dipuji, kemudian dia berbesar hati, siapa? Ada. Nah, kalau semisal itu ada yang bakal kita akan menjadi suka sombong karena kita selaku teman, selaku saudara seislam harus saling mengingat. Makanya dalam Al-Quran Nah, kemudian di bawah menganggap penyebab sombong itu ada ayat Al-Quran dan surah apa di situ? Nah, coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayat Tuhan di situ menjelaskan bahwa benar-benar Allah itu tidak suka dengan sifat sombong. Seperti itu, makanya kalau kita melihat punya sifat sombongnya, kita punya teman yang punya sifat sombong, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menasihati, maki, yang kedua, kita tidak mampu, maka kita mulai menjaga dengan maki. Kenapa? Bukan karena kita ingin perselisihan, tapi kita menghindarkan diri kita dari salah satu sifat seperti itu. Nah, sifat sombong kita kaitkan dengan pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Sifat sombong, sifat ujub, kemudian apa yang berbuat baik hasad, ya. Itu semua timbul dari awalnya adalah ujub. Kalau mencintai dunia hingga terlahir penyakit-penyakit yang lain, di antaranya hasad, ujub, dan juga sombong. Gitu. Kenapa? Coba kalau kita